Tidak merasa lebih pintar dari majelis hakim yang memvonis Nikita Mirzani ya, tapi kita juga jangan lupa sampai channel bahwa hakim juga manusia yang mungkin bisa saja salah menafsir. Dan karena hukum adalah ilmu logika ya, maka wajar dong kalau putusan diuji dengan akal sehat dan dasar hukum yang objektif. Oke, sampai channel kali ini kita akan membedah secara ilmiah ya pertimbangan hukum hakim dalam memvonis Nikita Mirzani. Hakim menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah ya melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau diurai ya, unsur-unsur dari pasal tersebut pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak. Kemudian mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kemudian dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia atau aib. Kemudian memaksa orang lain supaya memberikan sesuatu, memberi utang atau menghapus piutang. Nah, kalau kita lihat dari pertimbangan hakim ya, tiga unsur pertama itu relatif terpenuhi ya. Ada komunikasi elektronik, kemudian ada bukti transfer, ada hubungan antara para pihak ya. Tapi sampai channel dua unsur terakhir ya, yakni unsur ancaman pencemaran atau membuka rahasia dan unsur memaksa orang lain menyalahkan sesuatu. Nah, disinilah letak problem akademiknya. Pertama soal unsur ancaman pencemaran atau membuka rahasia ya. Jadi hakim mendasarkan keyakinannya pada chat Nikita Mirzani kepada Mail ya, yang berbunyi ini baru salah satunya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin gitu ya. Kemudian dengan lampiran foto nota pembelian produk skincare milik PT Glavitsya. Nah, dari sini hakim menilai ya bahwa kalimat tersebut adalah ancaman untuk mencemarkan nama baik atau membuka rahasia pribadi Reza Gladys. Tapi mari kita uji secara ilmiah ya. Pertama, objek pembicaraan bukanlah data pribadi ya, melainkan nota pembelian produk skincare, dokumen yang bersifat komersil, bukan pribadi. Jadi dalam hukum ITE sampai channel yang dimaksud rahasia pribadi itu biasanya ya mencakup hal-hal seperti informasi medis, kemudian data perbankan gitu ya, kemudian kehidupan rumah tangga atau catatan keuangan atau informasi yang memang bersifat personal gitu ya. Jadi ketika dokumen yang dimaksud adalah nota produk perusahaan atau korporasi ya, maka konteksnya bukan rahasia pribadi menurut netizen channel, melainkan informasi dagang yang bahkan dapat diuji kebenarannya secara publik. Kemudian ada frasa bisa hancur kredibilitas. Ini juga bersifat prediktif, bukan ancaman eksplisit ya. Kalau seseorang bilang ya bisnismu bisa hancur kalau produknya jelek ya, itu bentuk opini ya, bukan intimidasi. Jadi dalam hukum pidana sampai channel ancaman itu harus bersifat nyata ya, langsung dan mengandung maksud memaksa. Tidak ada bukti ya menurut pengamatan netizen channel ya. Nikita menyatakan kalau misalnya gini, kalau kamu tidak kasih uang, saya akan sebar nota ini ya. Nah, itu yang disebut unsur menakut-nakuti dalam arti hukum. Di sini sampai channel unsur ancaman yang dimaksud oleh hakim ini ya masih sangat tafsiriah ya, dan lemah dalam sisi kausalitas sebab akibat ya antara ancaman dan kerugian. Kemudian Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan itu kepada Mail, bukan langsung kepada Reza ya, dan Mail lah yang mengirimkannya kepada Reza. Artinya gini, komunikasi langsung itu antara Nikita dan pihak yang merasa terancam tidak pernah terjadi. Maka logika hukumnya ya, tidak ada perbuatan langsung berupa ancaman terhadap korban. Ini penting banget sampai channel, karena hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa perbuatan langsung ya, atau actus reus. Jadi gini ya, menurut kacamata netizen channel ya, unsur ancaman pencemaran atau membuka rahasia ini masih bisa digugat secara rasional ya, karena lemah di aspek subjek dan objek. Unsur kedua yaitu unsur memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu. Jadi majelis hakim menilai ya, unsur ini terpenuhi dengan dasar ada pemberian uang 4 miliar dan keterangan saksi Melvina ya, yang mengaku pernah hampir menjadi korban pemerasan oleh Nikita Mirzani walaupun tidak pernah terjadi transaksi.
Nah, dua hal ini yang perlu banget kita uji ya. Pertama, pemberian uang 4 miliar memang terjadi ya, tapi tidak serta-merta berarti ada pemaksaan. Jadi dalam hukum pidana, pemaksaan harus dibuktikan dengan adanya ancaman yang menimbulkan rasa takut, kemudian membuat korban kehilangan kehendak bebasnya ya. Kalau misalnya seseorang memberikan uang karena kesepakatan atau ketakutan yang belum diuji ya, maka unsur dipaksa itu belum tentu terpenuhi. Kemudian kedua, keterangan saksi Melvina ya, yang tidak mengalami langsung peristiwa pemerasan dalam kasus ini, menurut hemat netizen Cendol nih, tidak dapat dijadikan alat bukti utama ya, karena dalam KUHP, alat bukti harus relevan langsung ya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, bukan berdasarkan peristiwa lain yang mirip-mirip. Jadi gini, ketika majelis hakim memasukkan testimoni orang lain yang hampir menjadi korban ya, itu bersifat indirect evidence, penguat opini saja gitu ya. Jadi bukan bukti sah peristiwa pidana. Kalau hal seperti ini ya dibenarkan gitu ya Sobat Cendol, maka setiap orang bisa dijatuhi vonis hanya karena reputasi, bukan perbuatan nyata. Nah, dari kelima unsur ya, memang majelis hakim kuat di 3 unsur awal ya, tapi di 2 unsur terakhir masih menyisakan ruang kritik akademik. Karena unsur ancaman pencemaran, kemudian membuka rahasia ya, berdiri di atas tafsir bukan fakta eksplisit. Kemudian unsur memaksa orang lain menyerahkan sesuatu. Itu tidak dibuktikan, itu tidak dikuatkan dengan perbuatan langsung yang menimbulkan rasa takut atau hilangnya kehendak bebas. Jadi, Sobat Cendol, dengan kata lain, putusan ini sah secara formal ya, tapi masih bisa diuji secara substantif ya, dengan banding. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum itu bukan tentang siapa yang lebih banyak, yang lebih populer, tapi siapa yang mampu membuktikan logika hukum secara objektif. Jadi, Sahabat Cendol, kalau ada yang bilang, ya udah hakim udah memvonis, berarti benar dong. Ingat ya, putusan hakim itu bukan kitab suci. Hakim boleh yakin, tapi keyakinan tanpa dasar logika yang kuat hanyalah menjadi keyakinan yang subjektif.